Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Tahapan selanjutnya, Bapak Ibu, itu adalah tahapan kampanye. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan melihat dinamikanya. Bapak Ibu, pimpinan organisasi apapun itu, mau organisasi politik, mau organisasi profit oriented, non profit oriented, itu ketuanya atau pimpinannya pasti orang-orang terbaik. Pasti orang-orang yang punya kemampuan, kapabilitas, kemudian kredibilitas yang baik, yang sangat baik. Pasti lebih baik dari yang lain. Nah, itu apa artinya? Artinya saat nanti ketua itu nanti ujungnya terpilih, kita akan mendapatkan yang itu. Nah, namun Bapak Ibu mohon maklum bahwa organisasi laba dan nirlaba ada perbedaan. Jadi kalau dari sisi kualitas pimpinannya itu, tapi kalau yang laba, pimpinannya digaji sangat besar, tapi untuk organisasi yang nirlaba, termasuk kita di KPI, pimpinannya tidak digaji sama sekali. Tepuk tangan Bapak Ibu. Tidak digaji. Ketua organisasi sebesar di KPI, yang mungkin sekarang 6.000-an lebih anggotanya, itu bayangkan beratnya tugas. Itu memerlukan orang yang benar-benar mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk melakukan itu. Mereka yang mau berkorban, waktu, pikiran, tenaga, bahkan keluarga untuk memimpin organisasi ini. Dan kita bersyukur Bapak Ibu, jadi IKP ini bersyukur kita punya kandidat yang sudah ditetapkan kemarin. Pasti mereka adalah aset kita, aset IKP, dan mereka orang-orang yang terbaik. Mereka pasti orang-orang terbaik. Itu. Nah, karena mereka dicalonkan oleh cabang, bukan mencalonkan diri. Kalau mencalonkan diri kita mungkin ragu ya, karena ini dicalonkan oleh cabang, mereka pasti sudah melalui proses di cabang-cabangnya masing-masing. Baik, jadi dalam konteks kapabilitas, persyaratan segala macam seharusnya mereka sudah terpenuhi. Nah, Bapak Ibu kembali ke ke kampanye. Nah, kampanye ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian tahapan-tahapan pemilihan ketua umum. Jadi kampanye ini merupakan bagian itu, dan kampanye ini memang diatur karena kampanye di satu sisi merupakan hak bagi para pasangan calon atau calon ketua pengawas. Kemudian di sisi lain ada beberapa regulasi atau aturan yang harus diikuti dan dicermati ya, karena memang dampaknya bisa kemana-mana ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan aturan kampanye, saya izin untuk mengutip Per 01, kemudian dan Per 02 dari tata cara kampanye, yang dalam kesempatan ini yang baik ini, saya ingin menyampaikan bahwa mohon Bapak Ibu yang akan berkampanye agar senantiasa menjaga situasi agar selalu kondusif. Karena itu kan yang menjadi poin kita sebenarnya, jangan sampai situasinya jadi tidak kondusif. Yang pertama saya bacakan larangan-larangannya itu ya, menyampaikan pendapat atau program yang mengandung ujaran kebencian, itu jangan. Kemudian melakukan perbuatan yang mencemarkan citra, harkat dan martabat IKPI dan pasangan calon lainnya, itu jangan. Kemudian melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menjelekkan atau mendiskreditkan pasangan calon lainnya yang dapat menimbulkan perpecahan dalam perkumpulan. Kemudian yang keempat, melakukan politik uang dan menjanjikan sesuatu kepada anggota perkumpulan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan memberikan atau tidak memberikan suara kepada pasangan calon dan calon ketua pengawas dan ketua umum. Kemudian yang kelima, melakukan kampanye di luar periode yang ditetapkan. Ada waktu, di luar waktu itu mohon jangan. Apapun bentuk dan konten yang mau dikirimkan. Kemudian yang berikutnya, melakukan perdebatan antara pasangan calon dan calon ketua pengawas. Ini prinsipnya adalah kita mau tidak ada perpecahan, kita mau berdamai, jangan ada perdebatan karena ujungnya ini nggak akan bagus itu.
Nah, kemudian melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Nah, Bapak Ibu, itu konten yang apa namanya, yang isi daripada kampanye yang kita akan harapkan tidak dilakukan. Nah, Bapak Ibu, prinsip dasar kampanye itu selanjutnya adalah prinsip dasar kampanye yang sehat. Ya, prinsip dasar kampanye. Kampanye adalah sarana bagi calon. Ingat, kampanye adalah sarana bagi calon untuk memperkenalkan visi, misi, dan program kerja. Memang kampanye ini menjadi media yang sangat strategis. Bagaimana audien calon pemilih bisa mengetahui kualitas daripada pasangan calon. Nah, namun demikian, kampanye ini tetap harus dilakukan secara bermartabat. Itu dengan dasar yang sehat. Itu menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, integritas, dan profesionalisme. Mari kita pastikan bahwa setiap langkah kampanye dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tanpa menyebarkan berita bohong, dan melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Itu mohon kita sama-sama note ya. Kemudian etika berkampanye. Ini etika berkampanye. Ini saya mohon tambahan 2 menit lagi. Etika berkampanye. Kita semua menyadari bahwa setiap kompetisi pasti ada persaingan. Itu bohong. Kompetisi tanpa persaingan nggak seru. Tapi kalau kompetisinya persaingannya berlebihan juga nggak bagus. Nah, persaingan yang diharapkan adalah persaingan yang sportif dan konstruktif. Jadi tidak ada persaingan yang tidak sehat. Ini harapan-harapan kita. Jadi kita bangun silaturahmi yang baik sehingga hal-hal yang sifatnya tidak konstruktif kita hindarkan. Kemudian yang berikutnya, partisipasi anggota. Kampanye tanpa partisipasi itu tidak ada hasilnya. Orang milih tanpa mendengarkan kampanye juga orang memilih kucing dalam karung. Kampanye ini penting. Partisipasi dari para peserta juga penting. Nah ini Pak, inilah peranan panitia pemilihan nanti bagaimana juga ikut membantu meningkatkan partisipasi daripada anggota agar menyimak visi misi sehingga memilih dengan hati nurani dan kemudian dengan akal sesuai dengan kampanye tersebut. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu, semangat persatuan dan kesatuan. Ujung-ujungnya adalah kita tidak mau terjadi seperti 5 tahun yang lalu. Tidak akan terjadi seperti 5 tahun yang lalu. Kalah buat organisasi sendiri, kalah bubar, tidak bisa seperti itu. Kalah menang terima. Orang-orang yang kalah dan menang adalah orang-orang yang terbaik, karena itu pilihan. Cuman memang situasi yang namanya persaingan pasti ada yang menang, ada yang kalah. Yang kalah terima. Dengan lapang dada. Nah itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga momentum ini menjadikan kita lebih akrab ya, lebih akrab untuk bisa selalu bekerjasama sehingga kongres yang kita lakukan bulan Agustus ke depan bisa kita lakukan dengan sukacita. Ya 5 tahun sukacita itu poin-poin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Santi 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 Om.